Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang interpolasi polinomial Lagrange dan Newton untuk memenuhi tugas mata kuliah metode numerik yang dibimbing oleh Bapak Lukman Jakfar Shodiq, SPD MPD. Sebelum ke penjelasan materi, di sini saya akan memperkenalkan nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ana Nur Anissa dengan NPM 181003624. Selanjutnya ada Izul Mujahadah dengan NPM 181003636. Dan yang terakhir ada Husnul Khotimah dengan NPM 181003638. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke penjelasan materi. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh saudari Husnul Khotimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dengan NPM 181003638. Nah, di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang interpolasi polinomial Lagrange. Definisi Lagrange sendiri yaitu formulasi kembali dari polinomial interpolasi Newton yang mencegah komputasi diferensi terbagi. Nah, atau kita bisa menulis interpolasi Lagrange dengan formula nanti ke bentuk umumnya. Jadi interpolasi Lagrange diterapkan untuk mendapat fungsi polinomial Px berderajat tertentu yang melewati sejumlah titik data. Misalnya kita ingin mendapatkan fungsi polinomial berderajat 1 yang melewati dua buah titik yaitu x0, y0, x1, y1 atau x1, y1, x2, y2. Berdasarkan bentuk umum interpolasi orde 1, nah ini di sini dari interpolasi linier. Dengan rumus interpolasi linier, f1x sama dengan fx1 kali fx2 per fx1 dibagi x2 per x1 dikali x dikurangi x1. Persamaan ini diatur sedemikian hingga menjadi f1x sama dengan fx1 kali x min 2 x min x2 dibagi x1 min x2 ditambah fx2 kali x min x1 per x2 min x1. Nah, dari sini membentuk persamaan polinomial orde n, yaitu bentuk umum dari persamaan polinomial orde n, yaitu fx sama dengan a0 ditambah a1 x ditambah a2x kuadrat ditambah hingga sampai an kali x pangkat n. Di mana nilai y pada sebuah x diperoleh dengan y sama dengan sigma i sama dengan 0 sampai ke n, ai lix sama dengan a0 l0, a1 l1 sampai an ln. Di mana L1-nya ini L1, yaitu produk dari J sama dengan 0 sampai ke N, dan C tidak sama dengan I. Dengan X dikurangi XJ dibagi XI dikurangi XJ. Nah, ini rumusnya itu dipakai yang persamaan ini. Jadi X-nya ini dikurangi X2, X2 itu XJ-nya, kemudian X1 itu XI, dikurangi XJ, ini X2. Jadi XI ini itu dari LI. Nah, seperti ini, X1 karena ini X-nya 1, maka ini X1. Kalau ini X-nya 2, maka ini X2, karena ini sama-sama XI. Kemudian, dari persamaan yang bentuk umum interpolasi orde 1, itu atau dapat ditulis dengan persamaan dalam persamaan berikut, yaitu persamaan polinomial Lagrange berordo 1. F1x sama dengan L1 fx1 ditambah L2 fx2, di mana L1-nya ini itu sama dengan x min x2 dibagi x1 min x2, dan L1
Maaf, ini L2 ya. L2 sama dengan X min X1 dibagi X2 min X1. Nah, di sini X2 karena di sini L2. Kalau di sini L1 berarti di sini X1. Dengan catatan, polinomial Lagrange berordo 3 menginterpolasi 4 titik. Kemudian kalau polinomial Lagrange berordo 4 berarti menginterpolasi 5 titik. Nah, kalau polinomial Lagrange berordo 2 berarti menginterpolasi 3 titik. Contohnya, polinomial Lagrange berordo 3 berarti jika mulai dari x0 maka menginterpolasi 4 titik, yaitu dari 0, 1, 2, dan 3. Kenapa dari 0? Karena di sini diketahui x0. Nah, kalau dimulai dari x1, maka menginterpolasi dari 4 titik, yaitu 1, 2, 3. Karena di sini dimulai dari x1. Nah, sekarang kita ke polinomial Lagrange berordo 3. Di sini F3 karena ini berordo 3 dengan menginterpolasi 4 titik. 1, 2, 3, 4. Yaitu L0, L1, L2, L3. Nah, maka dijabarkan X min X1 dibagi X0 min X1 kali X min X2 dibagi 0 X min X2 X0 min X2 kali X min X3 dibagi X0 min X3. Nah, kalau di sini F0, jadi di sini 0-nya tidak ikut di X-nya ini, Xj-nya. Kalau di sini X1, maka di sini Xj-nya nggak ikut. Jadi dimulai dari X0, X2, dan X3, dan seterusnya. Sama semua. Di sini Fx2, maka ini X2-nya nggak ada. X2-nya ada di Xi. Nah, kalau ini Fx3, jadi di Xj-nya ini nggak ada X3. Contoh, kita ke contoh soal. Sebuah kurva melewati 4 titik berturut-turut 1,1, 3,5, dan seterusnya. Dengan menggunakan polinomial Lagrange, tentukan ordinat sebuah titik yang absisnya 4,5. Nah, di sini melewati 4 titik berturut-turut. Berarti orde keberapa yang kita cari? Jadi, karena 4 titik, jadi yang kita cari orde 3. Nah, di sini ada X1, Y1, kemudian ini X2, Y2, dan seterusnya. Ini 3, ini 4. Jadi, kita tinggal masukkan titiknya ke persamaan polinomial Lagrange berordo 3. Nah, di sini sudah diketahui rumusnya. Kita tinggal masukkan aja. X min X2. Jadi di sini X-nya tidak ada ya. Jadi nanti kita cari X-nya. Kita masukkan dulu yang diketahui seperti X2, yaitu X2 di sini ada 3, angka 3. Kemudian X1-nya ini itu angka 1. Jadi kita tinggal masukkan. Y1-nya ini itu ini Y, Y1. Nah, sudah diketahui, kita tinggal memasukkan, kita tinggal mensubstitusikan. Kita masukkan 1 X min 3 dibagi 1 dikurangi 3 kali X dikurangi 6 dibagi 1 dikurangi 6 kali X dikurangi 5 dibagi 1 dikurangi 5. Kita masukkan semuanya hingga membentuk persamaan seperti yang di rumus itu. Kita masukkan
Setelah terhitung semuanya, maka karena yang ditanyakan absis atau titik ordinatnya, tentukan ordinat sebuah titik yang absisnya 4,5. Jadi ini X-nya ini 4,5. Nah, 4,5 ini tinggal memasukkan ke X-nya. Karena kan yang persamaan ini, itu X-nya belum diketahui. Jadi absisnya ini adalah X. Jadi tinggal kita substitusikan, kita masukkan, kemudian kita jumlah, kita hitung. Itu menghasilkan 0, -0,028125 ditambah 1,09375 dikurangi 1,925 ditambah 9,84375. Kita hitung, kemudian mendapatkan hasil 8,984,375. Nah, jadi ordinat titik absis 4,5 adalah 8,984,375. Nah, ini adalah ordinat titik absis 4,5 yang menggunakan ordo 3. Sebelumnya saya Izul Mujahada NPM 181003636 akan melanjutkan materi selanjutnya tentang interpolasi polinomial Newton. Polinom Lagrange kurang disukai dalam praktek karena alasan berikut. Yang pertama, jumlah komputasi yang dibutuhkan untuk satu kali interpolasi adalah besar. Interpolasi untuk nilai X yang lain memerlukan jumlah komputasi yang sama karena tidak ada bagian komputasi sebelumnya yang dapat digunakan. Di sini maksudnya, di rumus Lanjar tadi kan untuk mencari L1, L2, L3 sampai Ln harus disubstitusikan nilai X. Dan kalau mencari X yang lain, maka harus mencari L1, L2, L3 sampai Ln lagi. Jadinya itu tidak efisien dan membutuhkan waktu yang lama. 2. Bila jumlah titik data meningkat atau menurun, hasil komputasi sebelumnya tidak dapat digunakan. Nah, polinom Newton dibuat untuk mengatasi kelemahan ini. Sebelumnya, kita tinjau kembali polinom Lanjar pada persamaan P1X sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurangi Y0 per X1 dikurangi X0 dikali X min X0. Untuk bentuk persamaan ini dapat ditulis sebagai P1X sama dengan A0 ditambah A1 dikali X min X0. Yang dalam hal ini, untuk A0 ini dari mana? Nah, A0 ini dari persamaan di atas yang Y0 tadi, itu dapat kita tulis sebagai Y0 atau juga bisa dapat ditulis sebagai Fx0. Maka A0 sama dengan Y0 sama dengan Fx0 dapat kita tulis sebagai persamaan 5.14. Nah, untuk A1 ini sama dengan Y1 min Y0 per X1 min X0. Nah, ini dari mana? Itu sama dari persamaan yang di atas tadi. Y0 plus Y1 min Y0 dibagi X1 min X0. Nah, itu yang kita pakai untuk nilai A1-nya. Maka bentuk persamaan ini dapat ditulis sebagai P1X sama dengan A0 yang kita ambil dari Y0 ditambah A1 yang kita ambil dari Y1 dikurangi Y0 per X1 dikurangi X0 dikali X min X0. Bentuk ini disebut selisih terbagi dan ditulis sebagai A1 sama dengan Fx1 X0. Di sini untuk hasil terakhirnya yang Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0 yang ada di persamaan 5.15. Nah, itu yang disebut sebagai selisih terbagi dan kita simbolkan menjadi A1 sama dengan Fx1 X0. Selanjutnya, setelah polinom Lanjar, sekarang kita ke polinomial kuadratik.
yang dinyatakan dalam bentuk P2X sama dengan A0 ditambah A1 X min X0 ditambah A2 X min X0 dikali X min X1 atau P2X sama dengan P1X ditambah A2 X min X0 X min X1. Nah, P1X ini kan kita ambil dari A0 ditambah A1 X min X0. Nah, dari sini itu udah kelihatan kalau persamaan di atas memperlihatkan bahwa P2X dapat dibentuk dari polinomial sebelumnya yaitu P1X. Ini maksudnya jika kita ingin menaikkan polinom tersebut, nah ini kita menggunakan polinom sebelumnya. Nilai A2 dapat ditemukan dengan menyulihkan X sama dengan X2 untuk memperoleh A2 sama dengan Fx2 min A0 min A1 X2 min X0 dibagi X2 min X0 dikali X2 min X1. Nah, ini maksudnya untuk persamaan yang di atas tadi yang P2X sama dengan A0 plus A1 X min X0 ditambah A2 X min X0 dikali X min X1. Nah, dari situ untuk nilai X-nya kita ganti dengan X2. Nah, ini saya beri penjelasannya, kan X sama dengan X2. Maka dari persamaan 5.17 ini menjadi P2X A0 plus A1 X2 min X0 ditambah A2 X2 min X0 X2 min X1. Nah, untuk P2X nya ini kita ganti dengan Fx2, maka menjadi Fx2 sama dengan A0 ditambah A1 X2 min X0 ditambah A2 X2 min X0 dikali X2 min X1. Nah, jadi untuk A0 ditambah A1 X2 min X0 ini kita pindah ruas ke kiri menjadi Fx2 min A0 min A1 X2 min X0 sama dengan A2. Nah, untuk X2 min X0 X dikali X2 min X1 ini kita pindah ruas ke kiri juga, jadinya nanti Fx2 min A0 min A1 X2 min X0 dibagi X2 min X0 dikali X2 min X1 sama dengan A2. Maka dari cara tersebut kita peroleh persamaan 5.19. Nilai A0 dan nilai A1 pada persamaan 5.14 dan 5.15 dimasukkan ke dalam persamaan 5.19 untuk memberikan A2 sama dengan Fx2 min Fx0 dibagi X2 min X0 dikurangi Fx1 dikurangi Fx0 per X1 dikurangi X0 dibagi X2 min X0. Dengan melakukan utak-atik aljabar, persamaan terakhir ini lebih disukai ditulis menjadi A2 sama dengan Fx2 min Fx1 per X2 min X1 dikurangi Fx1 min Fx0 dibagi X1 min X0 dibagi X2 min X0 sama dengan, nah ini menjadi Fx2 X1 dikurangi X1 X0 dibagi X2 min X0. Nah, ini kenapa bisa jadi seperti itu? Jadi kan di awal tadi ada yang namanya selisih terbagi. Nah, ini sama seperti itu, selisih terbagi, jadi selisih dari Fx2 dengan Fx1 juga selisih dari Fx1 dengan Fx0, maka bisa ditulis menjadi Fx2 X1 dikurangi X1 X0 dibagi X2 min X0. Demikianlah seterusnya kita dapat membentuk polinom Newton secara bertahap. Polinom derajat n dibentuk dari polinom derajat n-1. Polinom Newton dinyatakan dalam hubungan rekursif sebagai berikut. Ada yang pertama rekurens, Pn X sama dengan Pn-1x ditambah An X min X0 dikali X min X1 dan seterusnya sampai X min Xn. Dan yang kedua ada basis P0
X itu sama dengan A0. Jadi, tahap pembentukan polinom Newton adalah sebagai berikut. Di sini ada P1X, yaitu A0 ditambah A1 X min X0 dari yang sebelumnya P0X. Kan sebelumnya di basis itu ada pernyataan P0X itu sama dengan A0. Maka di sini P0X kita ganti menjadi A0 ditambah A1 X min X0. Dan untuk P2X sama dengan P1X ditambah A2 X min X0 dikali X min X1. Dengan nilai P1X ini kita masukkan dari yang atasnya itu menjadi A0 ditambah A1 X min X0 ditambah A2 X min X0 dikali X min X1. Dan sama juga untuk yang P3X ini kita masukkan yang dari P2X menjadi A0 plus A1 X min X0 ditambah A2 X min X0 X min X1 ditambah A3 X min X0 X min X1 X min X2. Nah, seperti itu. Ini berlaku seterusnya hingga Pnx, di mana Pnx sama dengan Pn min 1x ditambah An X min X0 dikali X min X1 dan seterusnya hingga X min Xn dikurangi 1. Nilai konstanta A0, A1, A2 sampai An merupakan nilai sisi terbagi dengan nilai masing-masing. Untuk A0 nya kan sama dengan Fx0. Untuk A1 ini selisih terbagi dari X1 dan X0. Untuk A2 selisih terbagi antara X2, X1 dan X0 dan seterusnya sampai An. Selanjutnya ini untuk rumus selisih terbagi. Kalau selisih terbaginya ada 2, itu menggunakan XI XJ. Jadi selisih terbagi antara XI dan XJ sama dengan Fxi min Xj per Xi min Xj. Dan untuk selisih terbagi yang ada 3 bisa kita tulis menjadi Fxi Xj Xk sama dengan Fxi Xj min Xj Xk per Xi dikurangi Xk dan seterusnya sampai Fxn. Dengan demikian, polinom Newton pada persamaan 5.21 dapat ditulis dalam hubungan rekursif sebagai: yang pertama, rekurensnya Pnx sama dengan Pn min 1x ditambah x min x0 dikali x min x1 seterusnya hingga x min xn min 1 F selisih terbagi xn. Nah, ini diambil dari yang slide sebelumnya yang paling bawah. Yang kedua, basis B0x sama dengan Fx0, atau dalam polinom yang lengkap itu bisa kita tulis sebagai berikut: Pnx sama dengan Fx0 ditambah x min x0 F selisih terbagi x1 x0 ditambah x min x0 dikali x min x1 selisih terbagi x2 x1 x0 ditambah x min x0 x min x1 dan seterusnya hingga x min xn1 selisih terbagi xn min 1 dan seterusnya hingga x1 x0. Demikian dari saya penjelasan tentang polinom Newton. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anandur Anissa dengan NPM 181003624. Di sini saya akan menjelaskan contoh polinomial Newton. Oke, kita langsung saja ke contoh soal.
sebuah kurva melewati 4 titik berturut-turut 1,1, 3,5, 5,11, dan 6,15. Dengan menggunakan polinomial Newton, tentukan ordinat sebuah titik yang absisnya 4,5. Jadi di sini diketahui nilai x-nya yaitu 1, 3, 5, 6, dan untuk nilai fx-nya yaitu 1, 5, 11, 15. Nah, di sini pertanyaannya, jika nilai x-nya ini 4,5, berapakah nilai y-nya, nilai fx-nya ini berapa? Nah, di sini kita bisa menggunakan polinomial Newton untuk mengetahui nilai dari fx-nya. Perlu diingat, untuk data polinomial Newton yaitu 6 plus 1. Jadi karena di sini datanya ada 4, maka di sini kita menggunakan ordo 3, ya, yang ordo 3. Kita langsung saja kita mencari yang BT1 dulu. BT1 ini maksudnya beda terbagi hingga 1, ya. Untuk rumus BT1 sendiri yaitu ini, fx2 dikurangi fx1 dikurangi per dibagi x2 dikurangi x1. Itu fx2 dikurangi dengan fx1 dibagi dengan x2 dikurangi dengan x1. Kita enter hasilnya itu 2, kita bisa tarik ke bawah sampai sini. Untuk BT2 rumusnya seperti ini. Jadi fx32 fx3x2 dikurangi dengan fx2x1 dibagi dengan x3 dikurangi dengan x1. Hasilnya itu 0,25. Di sini 1/4 sama ya dengan 0,25. Kita bisa tarik ke bawah. Untuk BT3 rumusnya seperti ini. Jadi rumusnya fx432 dikurangi dengan fx321 kemudian dibagi dengan x4 dikurangi dengan x1. Kita enter hasilnya yaitu 0,0166667. Setelah kita ketahui nilai dari BT1, BT2, dan BT3, kita tuliskan saja rumus dari yang ordo 3 f3x nya, yaitu yang sudah diterangkan oleh saudari Izul. Kemudian kita tinggal substitusikan untuk nilai-nilai yang sudah kita dapat ini ke dalam rumus. Jadi ini untuk B0. Untuk B0 sendiri yaitu 1, ya. Di sini B3, B2, B1, jadi B0 nya 1 ditambah dengan B1 nya yaitu 1, O2 maaf ya, dikali X dikurangi X1 nya yaitu 1 ditambah dengan B2 yaitu 0,25 dikali dengan X dikurangi X1 1 tab dikali dengan X dikurangi X2 nya yaitu 3 ditambah dengan B3, ini nilai B3 dikali dengan X dikurangi X1 nya yaitu 1 dikali dengan X dikurangi X2 nya yaitu 3 dikalikan dengan X dikurangi X3 nya yaitu 5. Setelah kita dapat seperti ini, di sini kan kita disuruh mencari jika nilai X nya 4,5 maka nilai fx nya berapa. Jadi di sini kita substitusikan nilai 4,5 ini ke dalam X, ya. Jadi setiap X ini kita rubah menjadi 4,5. Jadi setelah saya hitung
nilai dari semua ini dapat diketahui hasilnya yaitu 9,26875. Untuk teman-teman mungkin bisa menghitung lagi jika mungkin kurang puas untuk hasil yang saya dapat. Jadi nilainya yaitu 9,26875. Jadi dapat diketahui koordinat titik P adalah untuk X-nya 4,5 dan Fx-nya atau Y-nya yaitu 9,26875. Untuk polinomial Newton ini juga memiliki beberapa kelebihan. Di antaranya yaitu karena polinom Newton ini dibentuk dengan menambahkan satu suku tunggal dengan polinom derajat yang lebih rendah, maka ini memudahkan perhitungan polinom derajat yang lebih tinggi dalam program yang sama. Nah, karena alasan itu, polinom Newton ini sering digunakan khususnya pada kasus yang derajat polinomnya tidak diketahui terlebih dahulu. Dan untuk penambahan suku-suku polinom secara beruntun ini dapat dijadikan kriteria untuk menentukan tercapainya titik berhenti. Dan untuk tabel selisihnya ini dapat dipakai berulang-ulang untuk memperkirakan nilai fungsi pada nilai yang berlainan. Nah, beda halnya dengan polinom Lagrange. Ya, polinom Lagrange ini disukai karena ia mudah diprogram dan komputasinya ini tidak memerlukan penyimpanan tabel selisih. Nah, untuk polinom Lagrange ini biasanya dipakai jika derajat polinom interpolasi diketahui terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.